Silvi, hari ini kita bikin konten apa ya? Kayaknya kita mau bikin konten terakhir deh. Hah? Terakhir? Iya, soalnya masa jabatan kita udah mau habis. Ya sedih banget. Mau tahu nggak nih kita mau bikin konten apa? Tonton terus sampai akhir ya. Emang harus ada diskriminasi gender gitu kan? Tuh. Kita secret ini ini Fitri ada Rian dan Silvi ini di secret LSP tercinta. Halo, aku Ruli. Halo, nama aku Muhammad Rifja. Hari ini aku mau menyampaikan keluh kesah nih selama di LSP 1 tahun terakhir. Jadi sepengalaman aku di LSP, keluh kesahnya itu karena kita kekurangan laki-laki. Di LSP ini cuma ada 3 orang laki-lakinya. Jadi kita kalau ada acara apa-apa logistik tuh kita kekurangan tenaga laki-laki. Apalagi kalau acara jauh nih, kurang tuh kendaraan kadang. Jadi kita ngandelinnya angkot. Jadi kan itu bikin bengkak ini ya anggaran. Apalagi yang cewek-ceweknya juga pada nggak bisa motor. Itu sih keluh kesah aku selama di LSP. Tapi nggak apa-apa, itu nggak terlalu urgent banget. Cuman ya kalau bisa ya nanti adik-adik pada bisa motor itu lebih enak lagi. Jadi ngurangin anggaran kendaraan, jadi kan bisa dialihkan ke makanan kayak gitu. Itu sih. Dan mungkin di sini aku sedikit akan berbagi terkait dengan keluh kesah selama aku di Lingkar Study Pairs. Mungkin ini keluh kesahnya lebih ke intrapersonal ke diri aku pribadi. Kenapa? Karena aku kebetulan ikut 2 organisasi yang mana itu menurut aku sangat susah untuk time manajemennya. Terkadang kan dalam organisasi ada kegiatan yang bentrok, itu aku terkadang bingung juga mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus aku pilih gitu. Tapi di sisi lain aku juga terkadang mikir bahwa ini suatu proses yang mana proses itu kan namanya juga belajar. Suatu saat mungkin saya bisa mengimplementasikan atas keluh kesah ini ke dalam kehidupan yang nyata gitu, atau mungkin kehidupan nanti di dunia kerja. Mungkin itu saja sih. Thank you. Hai, aku Jawi. Halo, aku Fitri. Halo guys, nama saya Tirta. Halo semua, aku Silvi. Hai teman-teman, aku Rian. Perkenalkan. Kalau pengalaman aku sih di LSP, mungkin 50%-nya nulis, 50%-nya berorganisasi. Kalau dipikir-pikir kayaknya selama 3 tahun ini rasanya banyaknya boring sih. Tapi untungnya aku ketemu sama teman-teman yang luar biasa. Jadi rasanya ya lumayan asik dan menyenangkan. Selain itu juga aku dapat belajar banyak ilmu baru di penulisan berita, live report, feature, dan lain-lain. Jadi LSP ini menurut aku salah satu space pertama aku buat aku berkembang di step-step selanjutnya di bidang komunikasi terkhusus jurnalistik. Dan di sini aku menjadi sekretaris di LSP. Pengalaman aku itu berawal dari tahun 2020 yang dimana aku sebagai maba tentunya ada fase dimana aku bingung harus ikutan organisasi apa. Nah sebenarnya aku tuh udah ada ketertarikan pas pengenalan UKM itu aku tertarik banget untuk ikut UKM LSP karena ya relate aja sama jurusan yang aku pilih yaitu ilmu komunikasi. Dari situ aku daftar jadi CIM, ikutan PE, jadi IM dan juga menjadi pengurus selama 2 periode. Satu hal yang pelajari dari LSP ini selain kejurnalistikan tentunya yaitu jangan pernah takut untuk mencoba. Pengalaman aku dikasih tanggung jawab untuk menjadi sekretaris, padahal dari diri aku sendiri tuh nggak terlalu suka dengan role itu karena menurut aku itu ribet dan juga perlu detail yang lumayan gitu loh.
Terus pengalaman aku yang kedua yaitu waktu pas aku live report di wisuda tahun kemarin. Sebenarnya aku nggak percaya diri dan juga takut untuk live report di depan banyak orang gitu. Tapi pas aku jalanin nggak seburuk itu kok. Orang-orang juga notice-nya ya udah gitu. Nggak terlalu mementingkan apa yang sedang aku laksanakan. Jadi yang dapat aku simpulkan, jangan pernah takut untuk mencoba. Kalaupun nantinya hasil yang kita dapatkan nggak sesuai dengan harapan kita, ya udah gitu lah, nggak apa-apa. Setidaknya kita juga punya experience di situ. Di sini saya mau ngejelasin pengalaman saya selama mengikuti UKM Lingkar Studi Pers. Pengalaman saya selama mengikuti Lingkar Studi Pers itu banyak sekali. Yang pertama itu karena jurusan saya di Universitas Juanda Administrasi Publik, otomatis saya di UKM Lingkar Studi Pers itu belajar seputar kejurnalistikan, yang mana UKM ini tuh sangat seru gitu kan, karena di UKM ini saya bisa belajar tentang pers, seputar pers, yang mana di perkuliahan saya tidak diajarkan seputar kejurnalistikan. Di sini aku ingin bercerita mengenai pengalaman aku di LSP. Nah, tapi pengalaman aku ini menurut aku kecil, sebenarnya nggak yang wow banget atau besar gitu, dan aku juga yakin pengurus LSP lainnya itu punya pengalaman yang lebih dari aku. Tapi menurut aku pengalaman sekecil apapun itu bakal punya kesannya tersendiri untuk diri kita. Nah, pengalaman aku ini yaitu di Pers Education, yang dimana aku itu kan pas itu masih maba dan rumahku tuh jauh di Cirebon, dan aku juga belum ngekos di sini karena pas itu perkuliahan juga masih daring. Nah, untuk Pers Education ini aku rela-rela gitu dari Cirebon ke Bogor untuk mengikuti Pers Education aja gitu, yang dimana aku juga sebenarnya belum pernah ke Unida. Itu Pers Education itu juga aku baru pertama kali kesini, dan setelah Pers Education itu aku besok itu langsung pulang lagi ke Cirebon. Dan dari situ aku mikir kalau misalkan pas saat itu aku nggak ikut PE, aku nggak mungkin sekarang bisa menjadi bagian dari LSP, bisa menulis berita, live report dan lain sebagainya. Dan mungkin ini salam pertamaku dengan disertai salam perpisahan juga. Untuk pengalamannya sendiri, tentu aku cukup sangat senang, dimana di sini banyak teman-teman juga dan sering berkumpul. Dan semoga tetap senang di LSP dan selamat berbahagia. Halo, aku Ocha. Halo, nama aku Yulianti. Hai, aku Lisda. Kesan dan pesan aku selama dia ada di kepengurusan UKM Lingkar Studi Pers, kesannya itu menyenangkan. Kenapa gitu? Karena lewat UKM ini aku bertemu dengan banyak orang, tentunya dari berbagai fakultas, dan juga bisa mewawancarai petinggi-petinggi yang memang kesempatan itu nggak bisa dimiliki oleh semua mahasiswa yang ada di sini. Dan juga LSP seperti rumah, dimana ketika kita sibuk dengan perkuliahan yang ada, juga organisasi-organisasi yang ada, LSP selalu menjadi tempat terakhir kita untuk menuangkan semuanya bersama dengan teman-teman yang ada di LSP. Pesannya untuk teman-teman yang akan menjadi generasi selanjutnya di kepengurusan selanjutnya UKM Lingkar Studi Pers, jangan malas buat liputan, karena itu merupakan tupoksi utama dari seorang jurnalis, apalagi pers mahasiswa, pers kampus. Jangan pernah malas liputan, jangan puas sama hasil, karena kedepannya kalian akan menemukan berbagai rintangan yang justru bakal lebih sulit tentunya. Kesan dan pesan aku di LSP ini yang pastinya emang seru ya. Walaupun awal-awalnya emang ke pressure banget sih, dimana kita harus wawancara sama orang asing, bikin berita dan lain sebagainya. Tapi kita di situ jadi banyak belajar dan kita jadi bisa lebih maju dari yang lainnya karena kita bisa langsung bikin berita secara langsung. Dan pesan aku untuk LSP selanjutnya, kalian harus tetap saling menghargai satu sama lain ya, bekerja sama bersama untuk memajukan LSP menjadi yang lebih baik lagi. Thank you. Kesanku selama menjadi anggota UKM Lingkar Studi Pers 2 tahun ini yang pasti cukup beragam.
Kadang terasa menegangkan saat menghadapi tantangan baru. Kadang terasa pusing atau memusingkan saat dihadapi dengan tugas dan juga penyuntingan berita. Tetapi kesan seru dan menyenangkan itu selalu mendominasi. Pesanku untuk LSP ke depannya, semoga terus maju, berani, dan juga berarti bagi sekitar. Terima kasih. Video ini merangkum sepenggal kisah kami selama berkegiatan di UKM Lingkar Studi Pers. Suka, duka, pengalaman, semuanya kita rangkum dalam video ini. Kami, pengurus UKM Lingkar Studi Pers 2023, Pamit undur diri. Sampai jumpa.